Profesor Dr. HM Said Karim, SH, MH, MSI, CM, CLA, dan sekaligus sebagai penanggung jawab di kelas B. Ya. Apakah suara saya, Ibu Bapak, bisa dengarkan? Siapa? Jelas, Pak. Sangat jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas. Jelas. Apakah tampilan wajahnya juga bisa terlihat? Terlihat jelas. Keren. Terlihat, Pak. Jelas, Dok. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, saya ingin bertanya, untuk kelas kita kelas B, itu pesertanya jumlahnya berapa? 16. Kelas B 16, Pak. 16 orang. Sekarang Ibu mengikuti Zoom ini di berbeda tempat antara satu sama lainnya. Betul, Pak. Ya, Pak. Ya, Prof. Ya, berbeda-beda Berbeda tempat antara satu sama lainnya. Ya. Ya. Lalu kemudian teknologilah yang mempersatukan kita. Ya. Ya. Betul. Teknologi Ya, Prof. kita menyatu dalam proses perkuliahan ini. Oh, jumlahnya kurang lebih 16 orang ya. Ya, Pak. Ya, Prof. Ya. Kalau boleh, saya ingin mengenal yang hadir. Tolong sebutkan nama, kemudian S2-nya selesai di mana, dan kalau sudah bekerja di mana. Saya ingin mengenal Ibu Bapak lebih dekat terlebih dahulu. Silakan. Oke. Ya. Oke, Silakan, mohon Bu. izin. Oke, baik, Pak. Prof, mohon izin. Di sini kita akan memperkenalkan diri nanti dari saya dan lanjut dari rekan-rekan yang lain. Ya. Mohon izin, Pak Prof, nama saya Salawati Ya. dan saya bekerja di Kecamatan Malinau Selatan sebagai Camat Malinau Selatan. Wah, mantap Ibu Camat rupanya ya. Ya. Dan S2-nya di mana, Bu? saya mengambil S2 saya di Unmul, Pak, bagian keuangan daerah. S2. Oh Pak. ya, dari Universitas Mula Warman. Ya, Bu ya. Ya. Iya. Lanjut Iya. teman berikutnya. Oke, lanjut Pak Bahtiar. Izin, Prof. Nama saya Silakan. Bahtiar Tamrin, S2 di Universitas Borneo Tarakan. Kemudian Ya. kami bekerja di Polda Kalimantan Utara sebagai Oh, kepala dari unit. Bapak ini dari unsur kepolisian, Pak ya. Siap, Ya. Prof. Ya, baik. Lanjut, Pak. Cepat-cepat saja. Lanjut, Karena Pak waktu Dede. kita Lanjut, Pak terbatas. Dede. Ya. Lanjut, Pak Dede. Anda aktif, Pak Ruri. Lanjut, Pak Ruri. Ya, perkenalkan Pak, izin nama saya Domingus Ruri Setiawan, biasa dipanggil Ruri. Saat ini sebagai Kepala Rumah Sakit Langap di Malinau Selatan. S2 Ya. saya di UGM, ngambil manajemen rumah sakit, Pak. Oh iya, iya. Baik, Pak. Baik. Berarti S1-nya dokter ya? Ya, kedokteran, Pak. Ya, kedokteran basicnya ya, S1 ya. Ya, baik Pak Dokter. Ya, selanjutnya Ibu Bapak. Ya, saya Pak. Nama saya Henry Lencau. Saya bertugas di Kecamatan Ken Selatan sebagai camat di Ken Selatan di daerah perbatasan. S2 Wah, saya mantap. Rupanya di kita Borneo. punya teman, ada Pak Camat, ada Ibu Camat ya. Iya, Ya. Ibu Camat sama Bapak Camat nih akrab, Pak. Ya, lanjut. Siapa lagi teman berikutnya? Izin Pak, izin Prof, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Jessica. Saat ini saya bertugas di Kecamatan Malinau Utara sebagai Sekca Malinau Utara. Untuk Ya. S2 saya mengambil administrasi publik Pak di Universitas Terbuka. Terima kasih Ya. Prof, salam kenal. Ya. Baik Ibu Jessica. Baik, semuanya itu Bu. Selanjutnya Bapak Ibu kita silakan memperkenalkan diri. Ya, izin ya.
Perkenalkan Dok, Prof, saya Ya. Lampang. Siapa dulu nih? Silakan Ibu Lampang, silakan. Izin Prof, perkenalkan nama saya Lampang. Saya bertugas di Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebagai camat juga. Wah, luar biasa. Ya. Saya S2 dari Administrasi Publik di WR Supratman Surabaya. Oh, baik, Ibu Lampang. Terima kasih. Selanjutnya, siapa Ibu Bapak yang menyusul memperkenalkan diri? Izin Prof. Ya, silakan Pak Herman. Ya, saya Herman, S2-nya Magister Hukum Pembangunan Universitas Airlangga. Saat ini mengabdi di Provinsi Inspektur Pembantu di Inspektorat, Pak Prof. Ya. Baik, Pak Herman. Lanjut, kalau masih ada Izin Pak Prof. teman-teman kita, silakan. Pak Izin, Jimmy. ya. Siap. Terima kasih Pak. Izin perkenalkan, nama saya Jimmy Sakai. Saat ini bertugas sebagai camat di salah satu kecamatan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. S2 saya Ya. di Universitas Borneo Tarakan. Magister. Baik, Pak Jimmy. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jimmy. Selanjutnya, Mohon izin, Ya, Prof. Prof. Saya mengenalkan diri, Prof. Saya Kistaya, Prof. S2 saya di Universitas Borneo Tarakan. Ya. Saat ini saya bekerja di Polres Tarakan sebagai Kabak SDM. Terima kasih, Prof. baik, terima kasih Pak Kistaya. Ini aman Ya. kita ini. Sudah 2 polisi kita di grup kita ini. Ada 3. Aman terkendali. Nah, masih ada atau cukup? Ada Pak Jos Parianto. Silakan Pak. Kita saling berkenalan satu sama lainnya. Dede, siap-siap Dek. Selamat pagi, Prof. Izin Prof, perkenalkan nama saya Jos Prianto. Ya. Saya di Kebijakan Publik Unmul Samarinda. Ya. Saya bekerja sebagai sekretaris camatnya Malinau Selatan. Ya, Bapak Sekcam. Ya. Kalau saya tidak salah, Ibu Sekcam tadi ada, ini Pak Sekcam. Ya. Baik. Terima kasih Pak Jos Prianto. Lanjut. Dede, Baik, Prof. siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Dede. Pak Dede kelihatan ini Sekcam yang usia muda sekali ya. Betul Ya. Pak Prof. Prestasi ini Pak Sekcam. Baik, kita lanjut. Masih ada Ibu Bapak yang ingin memperkenalkan diri. Baik, Prof. Izin, Prof. Pak Nama Yosua. Ya, Prof. Silakan Pak Yosua. Nama saya Yosua Batara Payangan, Prof. Ya. Saya saat ini ada di Tanjung Selor pada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Kemudian S2 saya, Prof, dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Kebijakan Publik Universitas Mula Warman, Prof. Ya, Unmul. Ya, Unmul, saya pernah Samarinda. mengajar di sana Pak Yosua. Ya. Siap, Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Yosua. Masih ada Bapak Ibu yang ingin memperkenalkan diri sebelum kita masuk kuliah? Pak Sukirno Adibowo belum? Assalamualaikum. Silakan Pak Sukirno. Mohon maaf, Prof. Nama saya Sukirno Adibowo. S2 saya di Fakultas Hukum Universitas Borneo. Pekerjaan saya penyidik di Ditkrimsus Polda Kaltara. Mohon maaf latar belakangnya banyak anggota lagi di tidak apa-apa lagi di Jakarta, Pak Prof, Sukirno, lagi ya. Dinas. Siap. Ya, tidak apa-apa, Prof. yang Makasih, penting Prof. bisa mengikuti. Ya, Hari makasih ini banyak, Prof. juga saya memberi kuliah tidak terlalu lama. Mungkin maksimal hanya 30 menit sebagai pendahuluan kuliah awal kita. Sudah selesai? Masih ada Izin, Bapak Prof. Ibu setelah Pak Sukirno? Ada Pak Izin, Rondi Prof. belum? Izin, Prof. Ya, silakan. Pak Rondi izin. Abriandi, silakan. Izin, Pak Prof.
Perkenalkan nama saya Rondi Abriandi. Saya alumni S2 di Universitas Mula Warman. Mengecil suara Pak Rondi. Ya Pak, izin Prof. Bisa Mungkin headset dibesarin saya kurang sedikit. baik. Ya. Ya, izin Prof. Nama saya Rondi Abriandi. Saya S2 di Universitas Mula Warman dan pekerjaan saya sebagai sekretaris camat di Kecamatan Pujungan, Pak. Terima kasih, Pak Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Rondi. Masih ada Ibu Bapak yang ingin memperkenalkan diri? Aman sudah nih Pak Prof. Sudah Ya, selesai. baik. Cukup nanti pada giliran kesempatan lain yang belum memperkenalkan diri, bolehlah memperkenalkan diri. Baik, Ibu Bapak sekalian, karena Ibu Bapak sudah memperkenalkan diri satu sama lainnya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah Perkembangan Hukum Pidana dan Kriminologi di kelas B, khusus untuk kelas afirmasi nunukannya. Tarakan Pak. Tarakan, iya. Kelas afirmasi tarakan. Baik, sedikit catatan, nama lengkap saya itu panjang Bu. Ya, Profesor Dr. H.M. Said Karim, SHMH, MSI, CM, CLA. Ya. Lalu kemudian saya di Fakultas Hukum Unhas sebagai dosen tetap. Saya belum terlalu lama mengajar di sini, baru 38 tahun. Jadi saya baru 38 tahun mengajar di sini, dan lalu kemudian saya menyelesaikan pendidikan saya itu S1 di Fakultas Hukum Unhas tahun 1986, kemudian S2 saya itu di Pasca Sarjana Unhas tahun 1993, kemudian doktor saya itu saya selesaikan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2002. Jadi kira-kira saya menyelesaikan program doktor saya itu 22 tahun yang lalu. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, saya memperhatikan dengan perkenalan ini terlihat bahwa Ibu Bapak itu baik S1-nya maupun S2-nya itu ada yang berbeda-beda. Tidak seluruhnya adalah bidang hukum. Tapi bagi saya itu bukan masalah. Karena saya menjelaskan mata kuliah saya ini, semua magister S2 bidang ilmu apa saja, dia bisa mengikuti dan memahami perkuliahan yang saya berikan. Dan kalau ada hal-hal yang sifat dasar, saya akan framing dulu, mempertegas hal-hal dasar itu, sehingga Ibu Bapak dapat mengikutinya dengan baik. Walaupun Ibu Bapak itu program studi S2-nya bukan bidang hukum, tapi mata kuliah saya ini Perkembangan Hukum Pidana dan Kriminologi, saya jamin Ibu Bapak dapat mengikutinya. Dan tentu saja mudah-mudahan Ibu Bapak bisa melulusinya semua dengan nilai angka yang baik. Itu harapan saya. Lalu kemudian mungkin teman-teman yang aparat penegak hukumnya khusus di kepolisian itu mungkin sudah biasa melihat saya di media, karena di media itu saya biasa tampil di, misalnya saya pernah tampil 14 kali di Indonesia Lawyers Club, ya. Terakhir saya tampil di TV One mengenai komentar tentang bagaimana kenaikan gaji para hakim dan hakim ad hoc, ya. Kalau yang
sering ditonton orang dengan kasus-kasus yang cukup menyedot perhatian masyarakat. Mungkin masih ingat kasusnya dulu Jessica, korban Mirna yang orang sebut dengan Kopi Vietnam. Di situ saya dalam perkara itu saya jadi ahli. Lalu kemudian yang mungkin pernah ikuti kasusnya Pak Jenderal Ferdi Sambo, ya, pada saat kasus Pak Jenderal Ferdi Sambo di PN Jakarta Selatan, saya tampil sebagai ahli yang meringankan kepada terdakwa Pak Ferdi Sambo dan istrinya, dan termasuk kasus Pak Setia Novanto, saya menjadi ahlinya, dan dalam banyak perkara-perkara lainnya yang tayang di media sosial. Jadi bagi teman-teman khususnya yang berprofesi sebagai APH, aparat penegak hukum, mungkin mereka sudah tidak asing, sudah biasa melihat tampilan saya di media. Baik Ibu Bapak sekalian yang sangat saya hormati, mata kuliah kita ini namanya Perkembangan Hukum Pidana dan Kriminologi. Jadi Bapak Ibu belajar satu mata kuliah terhadap dua subjek. Yang pertama, karena mata kuliah ini adalah perkembangan hukum pidana dan kriminologi, maka yang pertama ingin saya kemukakan, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu hal yang Bapak Ibu telah ketahui, yakni apa itu sebenarnya yang dimaksud hukum pidana. Hukum pidana itu adalah serangkaian aturan yang berisi perintah dan larangan serta keharusan, dan barang siapa yang melanggarnya akan diancam dengan sanksi istimewa. Mengapa sanksi pidana itu disebut dapat diancam dengan sanksi istimewa? Oleh karena sanksi pidana itu berupa pidana penjara itu dapat dipaksakan berlakunya oleh negara, pemerintah, melalui aparat penegak hukumnya. Itulah sebabnya disebutkan bahwa hukum pidana itu mengandung sanksi hukum istimewa. Apakah Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan penjelasan saya? Ibu Bapak bisa mendengarkan penjelasan saya? Ya, ini sekali-sekali mesti dicek, Pak. Kita hanya didekatkan oleh teknologi, tapi teknologi ini kan tidak selamanya berjalan normal. Kadang-kadang juga ada gangguan. Jadi dicek-cek sekali-sekali itu perlu. Jadi sampai sekarang ini Ibu Bapak bisa mendengarkan dengan baik ya? Bisa, Prof. Ya, baik. Lalu kemudian saya ingin ingatkan kepada Ibu Bapak, nanti tolong di antara Ibu Bapak itu ada yang mencet saya, ya, mencet saya supaya Ibu Bapak beritakan siapa yang ketua kelasnya, apakah Ibu Sol tadi yang mencet saya supaya saya tahu nomor WA Ibu, karena pada bagian akhir kuliah nanti saya akan kirimkan bahannya kepada Ibu Bapak. Siapa, Prof? Ya, nanti Ibu Salwati, mohon saya bisa di chat, saya nanti kirimkan ke bahannya ke Ibu, nanti Ibu kemudian share kepada teman-teman angkatan Ibu. Boleh dicatat dulu nomor handphone saya, Bu. Oke, siapa, Prof? Nah, 0811 ya. 41 Oke. 08 ya 90. Ini HP berfungsi juga sebagai WA.
Saya ulangi 0811 Siap. 41 Ya. 0890. Siap, Jelas, Prof. Bu? Siap, Pak Prof. Jelas. Ya, nanti Ibu Ya, chat siap. saya kirimkan bahannya ke Ibu. Selanjutnya Ibu bisa share ke teman-teman angkatan Ibu. Siap, Pak Prof. Jadi bahannya dari saya insya Allah selalu tersedia, Bu. Siap. Jadi kalau Ibu mengikuti kuliah saya, cukup Ibu dengarkan saja. Nanti bahannya itu akan saya kirimkan kepada Ibu Bapak. Itulah namanya menghadapi model perkuliahan orang pintar. Kita ini Terima kasih, menghadapi Pak Prof. mahasiswa-mahasiswa pintar, maka metode pembelajarannya juga dengan harus cara yang pintar dan cerdas. Baik, saya lanjut lagi. Tadi kalau saya sudah kemukakan bahwa pengertian hukum pidana itu adalah serangkaian aturan berisi perintah dan larangan serta keharusan, dan barang siapa yang melanggarnya akan diancam dengan sanksi istimewa. Disebutkan diancam sanksi istimewa karena sanksinya tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh negara, pemerintah, melalui aparat penegak hukumnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lalu kemudian setelah kita memahami tentang apa itu hukum pidana, sekarang berikutnya kita harus tahu apa itu kriminologi. Karena mata kuliah kita perkembangan hukum pidana dan kriminologi. Nah sekarang apa itu kriminologi? Kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan bagaimana cara menanggulanginya. Saya ulangi, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan bagaimana cara menanggulanginya. Itulah yang disebut dengan kriminologi. Titik beratnya adalah pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sekarang kita masuk tentang upaya pembaruan hukum pidana. Kalau kita bicara tentang upaya pembaruan hukum pidana, maka kita memulai dengan istilah kata dan pengertian. Pembaruan dan pembangunan hukum pidana, pembaruan atau pembaharuan hukum pidana, itu ada orang pengarang buku, dia menulis dengan kata pembaharuan. Tapi ada juga yang menulis kata pembaruan. Kalau kita lihat dari konteks bahasa, maka tampaknya yang lebih benar adalah pembaruan hukum pidana. Karena berasal dari kata baru, mendapatkan awalan pem dan akhiran an. Jadi pembaruan hukum pidana. Tetapi di dalam literatur kita masih menemukan banyak pengarang juga yang senang menggunakan istilah pembaharuan. Tetapi itu tidak perlu kita permasalahkan. Apakah itu orang menyebutnya pembaruan hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana, bagi kita dari konteks pemahaman hukum kita anggap sama saja. Kalau ada yang memperdebatkan, kita serahkan kepada calon doktor yang mengambil jurusan sastra Indonesia untuk mempersoalkan itu. Bagi kami yang belajar ilmu hukum dan kelak menjadi doktor ilmu hukum, sudah ranah itu biarlah kepada mereka yang mendalami ilmu sastra bahasa. Kita fokus saja bidang hukumnya. Nah sekarang pembaruan hukum pidana itu kalau kita lihat pengertian sempitnya, maka dia tertuju pada KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana. Seperti Ibu Bapak mengetahui, sebentar lagi pada tahun 2026 di bulan Januari, hukum pidana baru akan diberlakukan.
Jadi ada hukum pidana baru yang sudah terbentuk, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu nanti akan diberlakukan pada bulan Januari 2026. Sedangkan KUHP kita saat sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Berikut, setelah kita mengerti bahwa kalau kita mengarahkan pembaruan hukum pidana dalam arti sempit, maka dia hanya tertuju kepada KUHP saja. Tetapi kalau kita mencoba untuk memahami pengertian pembaruan hukum pidana dalam pengertian luas, maka kalau pengertian luas, maka itu dia tertuju kepada KUHP dan di luar KUHP serta undang-undang hukum pidana formil, yakni hukum acara pidana. Ibu Bapak tentu biasa mendengarkan ada KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana. Kalau KUHP itu berisi tentang ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam undang-undang dan barang siapa yang melanggarnya akan diancam dengan sanksi pidana. Tetapi kalau terjadi pelanggaran, bagaimana menegakkan hukum pidana yang dilanggar ini? Maka untuk menegakkan itu aparat penegak hukum kita mulai kepolisian, kejaksaan, hakim, pegawai pada rutan dan lembaga pemasyarakatan, serta advokat itu mengacu pada ketentuan hukum acara pidana untuk dapat menegakkan hukum pidana yang dilanggar tersebut. Untuk menegakkan hukum pidana yang dilanggar tersebut. Selanjutnya, dalam pengertian luas, artinya bahwa bukan saja KUHP, tapi KUHP dan di luar KUHP termasuk ketentuan hukum acara pidana. Kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 menggantikan Haarsland Insland Reglement Stabblad Nomor 44 1941 hukum acara pidana di masa lampau. Kemudian pada 31 Desember itu tahun 1981 diganti dengan Undang-Undang KUHP Nomor 8 Tahun 81. KUHP itu sendiri artinya Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ibu dan Bapak sekalian, sekarang Undang-Undang Nomor 881 ini KUHP sementara dibicarakan rancangannya di DPR, rancangan KUHP yang baru yang kelak diharapkan menggantikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ini sebagai ketentuan KUHP yang lama. Lalu kemudian kita juga mengenal misalnya pembaharuan ketentuan perundang-undangan yang berkait dengan hukum acara, misalnya pada ketentuan misalnya kepenjaraan. Di situ ada ordonansi of the forwarding in headstailing. Itu kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lalu kemudian Undang-Undang 12 Tahun 1995 ini tentang pemasyarakatan telah diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang lembaga pemasyarakatan atau tentang pemasyarakatan. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya upaya pembaruan dan pembangunan hukum pidana dan permasalahannya. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan upaya pembaruan hukum pidana? Upaya pembaruan hukum pidana itu tiada lain adalah segala upaya membuat, mengganti, merubah, menyempurnakan ketentuan perundang-undangan berupa hukum pidana material KUHP dan di luar KUHP maupun hukum pidana formil yang
bertujuan memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Jadi intinya kalau kita bicara tentang pembaruan hukum pidana, maka segala upaya membuat, mengganti, merubah, menyempurnakan ketentuan perundang-undangan, baik berupa hukum pidana material KUHP dan di luar KUHP maupun hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang bertujuan memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Seringkali ketentuan perundang-undangan ketika dibentuk, maka saat diundangkan dia menjadi satu undang-undang yang sangat baik. Namun kemudian dalam perkembangan perjalanan waktu, perkembangan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat mengalami perubahan, maka kemudian ketentuan perundang-undangan ini mulai terasa tertinggal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya, Ibu Bapak yang sangat saya hormati, kita bicara lagi tentang wawasan perlunya pembaruan hukum pidana. Jadi wawasan perlunya pembaruan pembangunan hukum pidana. Mengapa hukum pidana ini perlu diperbaharui? Terdapat alasan umum. Yang pertama, alasan umum bahwa mengapa hukum pidana ini perlu diperbaharui oleh karena KUHP sebagai sumber utama hukum pidana material sekarang ini tidak mampu lagi menampung memenuhi aspirasi kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, undang-undang kita, KUHP lama kita, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dan kemudian berlakunya insya Allah pada bulan Januari yang akan datang, bulan Januari tahun 2026. Lalu kemudian di samping alasan umum tentang apa perlunya melakukan pembaruan terhadap hukum pidana, ada juga alasan yang bersifat khusus. Alasan yang bersifat khusus itu misalnya alasan yang bersifat politis. Yang kedua, alasan khusus yang bersifat sosiologis. Dan yang ketiga, alasan khusus yang bersifat praktis. Alasan yang bersifat politis, di mana dapat dipahami bahwa negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang telah cukup lama merdeka. Tentu saja sebagai negara yang telah cukup lama merdeka, mengharapkan adanya KUHP yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia sendiri, yang bukan peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda dulu atau hukum yang bersumberkan dari hukum Belanda. Tapi dari segi alasan politis, negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat merdeka perlu memiliki ketentuan hukum yang bersumberkan dari nilai adat istiadat dan kebudayaan yang dianut oleh bangsa kita sendiri. Selanjutnya, alasan sosiologis. Alasan sosiologis ialah bahwa KUHP adalah pencerminan nilai-nilai sosial kebudayaan yang dianut dalam suatu masyarakat. Di dalam hal ini, apa yang menjadi jahat, apa yang merupakan pelanggaran hukum, itu sangat ditentukan secara sosiologis oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kita. Jadi ketika masyarakat kita menganggap itu adalah merupakan suatu perbuatan tercela dan harus diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan diberi sanksi pidana, maka tentunya pemerintah dan DPR membentuk undang-undang untuk dapat memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian alasan praktis. Oleh karena kalau
ketentuan hukum pidana yang bersumberkan dari Belanda itu banyak menggunakan istilah-istilah Belanda, dan banyak hukum kita tidak terlalu menguasai bahasa Belanda, sehingga pemahaman akar masalah dan pemahaman substansi yang mendalam terhadap suatu ketentuan perundang-undangan itu bisa terkendala dengan aspek penguasaan bahasa. Oleh karena itu diharapkan bahwa dengan alasan praktis ini, karena bahasa yang tidak seluruhnya aparat penegak hukum menguasai bahasa Belanda ini, maka diharapkan bahwa hukum nasional kita ke depan itu sudah akan berbahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Ibu bapak sekalian yang sangat saya hormati, ini adalah kuliah awal kita, kuliah awal kebersamaan kita. Semoga ini adalah sebuah kebersamaan yang baik, yang indah, yang dapat mengantar ibu bapak semua dalam raihan mencapai cita-cita. Saya ingin memberikan motivasi kepada ibu bapak setelah bapak terdaftar mahasiswa S3 Unhas untuk program ilmu hukum, maka saya berharap tanamkan komitmen dalam diri ibu bapak bahwa saya bisa keluar dari program studi ilmu hukum S3 di Unhas dengan syarat saya harus keluar dengan memiliki ijazah doktor. Jadi harus selesai pendidikannya baru keluar. Jangan ada yang mau keluar sebelum dapat ijazah. Dan ijazah yang ibu bapak dapat adalah ijazah asli. Ya, ijazah asli dari yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar. Saya pikir pertemuan awal kita pada hari ini cukup. Hari ini adalah hari Jumat yang biasa orang juga sebut dengan hari yang singkat, karena sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah salat Jumat bagi yang beragama Muslim. Baik ibu bapak sekalian, sebelum saya menutup kuliah ini, apakah ada hal yang ibu bapak ingin pertanyakan atau ibu bapak ingin kemukakan? Saya persilakan sebelum saya menutup kuliah kita pada hari ini. Ada? Kalau ada silakan. Kalau semua sudah jelas, ya saya akan tutup pertemuan pertama kita pada hari ini. Semua cukup jelas ya? Ya, kalau siap jelas, Bro. Semua sangat jelas Pak Bahtiar ya? Siap. Ya. Sangat jelas, Baik. Bro. Ya, baik. Nah, nanti bahannya saya kirim lagi nanti ke Ibu Wati, nanti Ibu Wati share kepada teman-teman. Tapi mungkin nanti malam baru saya kirimnya, karena saya ini aktivitas sampai menjelang maghrib. Jadi nanti mungkin saya tiba di rumah baru saya kirimkan. Ya, baik, terima kasih atas perhatian. Wah, muncul Bapak Polisi kita. Demikian kuliah awal kita. Semoga ini adalah pertemuan awal yang baik dan menarik. Kita berharap bahwa kami dapat mengantar Bapak Ibu sekalian untuk mencapai cita-cita Bapak Ibu menjadi doktor hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin bertanya, apakah waktu di Makassar, sekarang di Makassar ini kurang 5 menit jam 11. Apakah waktu Ibu Bapak berada ini ada yang berbeda waktu dengan kami di Makassar? Sama Prof. Sama ya? Oh ya, sama. Sama, Prof. Ya, berarti sama juga dengan di Singapura. Waktunya
sama dengan waktu di Makassar, sama juga dengan waktu Ibu Bapak semua. Ibu Wati, sebentar malam saya kirim bahannya ya, Bu. Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Kasih, live Prof. dari layar monitor kita. Saya izin Makasih. live dari layar monitor kita. Terima Prof. kasih atas Terima kasih. perhatian Ibu Bapak semua. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Siap, Ibu Wati. Ya, Bu Bu Wati. Wati. Terima kasih Bu Wati. Oke, baik. Terima kasih. Untuk rekan-rekan semua, kita break ya ini apa lanjut nih? Break dulu kayaknya Bu Baru Wati. sepertinya Dulu, Pak Arif juga Bu belum. Wati. Mulai. Jam 2 ya, jam 2 ya. Ya, mau sholat dulu Bu Wati. Nanti Bu Wati ingatkan kita semua kalau kamu masuk Ya. ke room. Ya, 6 dorong nih Bu ya. Wati nanti buat alarm di grup ya Bu Wati untuk masuk. Ya, cocok, betul. Ingatkan kita di grup. Makasih, Bu Wati. Info ya, Bu Wati. Nanti kasih tahu si Sulo. Syukuran nama barunya nih Wati. Kasih tahu Sulo, nanti panggilnya Wati sekarang. Untuk yang kalau ada kan sudah dibuatkan WA grup kita kan, di situ ada 3 orang, siapa ya? Belum lagi masuk ya? Belum, karena memang tidak ada di grup. Memang belum masuk kuliah juga mereka, Bu. Oh gitu ya. Ketua. Ya. Kasiannya mereka Itulah tadi. belum ada dapat jaringan kali ya. Muhammad Nasir, Ahmad Jufri, siapa satu tadi lagi? Itu yang memang belum ada nih. Mohon izin keluar Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan Pak Pak. Batiar, ya. Sudah jamnya kayak Jadi gini. kita diabsenkan ini ya, Bu Ketua ya. Kita diabsenkan ya, Bu Ketua. Nanti buka di grup kita ya, nanti kita infokan di situ ya untuk jam berapa masuk lagi. Ya, karena di sekolah juga kayaknya belum bisa absen ini. Nah. Ya, Ya, izin Pak Bapak Ketua. Ibu, saya lagi ada pertemuan Bapak Ya, Ibu. mohon keluar. Iya. Ya, mohon izin keluar Ibu Ya, Wati nanti dan ketemu teman-teman. lagi. Bu Wati ada sayur buat makan siang apa Bu Wati? Ibu Wati baru mau mulai memasak nih kalau jam 2 baru memasak. Di mana kamu Ruri? Bilang ngap.